Yo semuanya, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua akan ceritain MC bapak-bapak umur 52 tahun masuk isekai, atau lebih tepatnya masuk ke dunia otome game. Menceritakan Kenjaburo Tondabayashi, seorang bapak-bapak berumur 52 tahun. Dia ditabrak truk dan tiba di tempat yang dia nggak kenal. Kehidupan barunya sebagai bangsawan yang bernama Grace Auvergne. Dia telah mengingat semua setelah jatuh dari kuda. Di dalam dunia game ini tentang percintaan yang di dalamnya banyak karakter pria tampan. Alasan Kenjaburo bisa ditabrak ia karena menyelamatkan seorang bocah, dan sekarang kesadarannya berada di dalam tubuh gadis muda. Grant sendiri sebagai karakter antagonis di dalam cerita game ini. Masuklah pelayannya yang membawakan baju ganti. Dia nampak terkejut melihat sikap Grace yang sangat baik. Ya wajar aja karena Grace itu orangnya selalu ngegas kepada orang lain. Bahkan untuk ucapin terima kasih aja tidak pernah. Untungnya Kenjaburo pernah melihat tentang dunia game ini yang pernah dimainkan anaknya. Dan orang yang di depannya adalah karakter utama dari cerita ini yang bernama Anadol, seorang rakyat jelata yang berhasil sekolah sihir penuh anak bangsawan. Dan seharusnya sebagai karakter antagonis di sini kalau sesuai cerita, Grace menghina Anna sampai menangis. Ya karena insting orang tua ini sangat baik hati, dia tidak sengaja memuji Anna yang berhasil dibesarkan dengan baik oleh kedua orang tuanya. Kenjaburo malah terkejut dengan ucapannya sendiri. Tentunya Anna yang mendengar orang tuanya dipuji dari bangsawan merasa terharu, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya malah salah paham menganggap Grace menghina Anna sampai menangis. Grace terus mengajak Anna pergi dari situ untuk bicara berdua saja, karena orang tua Anna melihat anaknya punya bakat sihir. Orang tuanya berusaha menabung untuk memasukkan anaknya ke sekolah sihir ini. Sebab itu, Anna mendengar orang tuanya dipuji merasa terharu. Untuk membalas kebaikan orang tuanya, Anna akan berjuang belajar dengan giat dan mendapatkan kerja yang layak setelah lulus. Tapi walaupun keinginan Anna itu bagus, menurut Grace pakai mode Kenjaburo, lebih baik Anna fokus aja untuk mengasah kemampuannya untuk mencapai hal yang lebih bagus. Datanglah salah satu karakter penting di cerita game ini, dan kocaknya Kenjaburo malah lupa dengan nama dia. Walaupun berusaha nyari tahu dari ingatan Grace, Kenjaburo tetap nggak tahu. Untungnya Anna menyapa dia dan kenalan, tapi sayangnya cowok itu tidak memberi tahu namanya. Dengan kepintaran Kenjaburo, dia memancing Anna untuk menebak nama dari cowok itu. Anna pun mengucapkan namanya yaitu Virgil. Dengan begitu, akhirnya Kenjaburo tahu namanya. Virgil pun pergi karena sebentar lagi upacara penerimaan akan segera dimulai. Entah kenapa Kenjaburo merasa situasi sekarang pernah dia lihat. Ya karena kalau sesuai cerita game, setelah Anna dipermalukan oleh Grace, Anna menangis di sini dan datang Virgil untuk menghiburnya. Tapi sekarang ceritanya jadi berbeda karena Grace menjadi baik. Di sini Anna ingin meminta memanggil Grace dengan sebutan Nona Grace jika nggak keberatan. Grace pun setuju dan mereka pergi. Di tengah perjalanan dia berdua bertemu dengan kepala sekolah yang menyambut Grace. Dengan menggunakan mode Genjaburo, Grace berpose sangat anggun menyapa kepala sekolah. Singkat cerita, setelah upacara penerimaan selesai, di dalam kelas Kenjaburo berpikir seharusnya kalau sesuai cerita game, karakter utama yaitu Anna seharusnya membencinya. Tapi sekarang berbeda, malah menyukai Grace, seorang antagonis di cerita ini. Anna yang melihat Grace sangat fokus melihat buku dan memperhatikan penjelasan dari guru yang ada di depan. Anna merasa kagum dengan mode belajar dari Grace. Tapi sebenarnya Kenjaburo cuma merasa senang aja bisa melihat dan baca dengan sangat jelas, menggunakan mata dan tubuh dari Grace, seorang gadis muda berumur 15 tahun.
Dalam sesaat setelah melihat itu, Anna bertekad akan meniru perilaku dari Grace. Lalu ibu guru pun ingin memberikan sebuah barang penting yaitu telur berkilauan kepada para muridnya. Adegan pun berpindah ke Virgil dan Leon yang membicarakan tentang Virgil siapa yang akan direkrut menjadi anggota OSIS. Virgil pun ingin merekrut Anna sebagai orang yang berhasil mendapatkan nilai tinggi di ujian. Dan sebagai status yang tinggi, Virgil juga ingin merekrut Grace. Kelihatannya Leon merasa ragu karena sikap Grace yang buruk dan tegas. Takutnya Grace akan menyebabkan masalah di OSIS. Walaupun itu benar, Virgil merasa belakangan ini Grace udah menjadi lebih baik. Di ruang makan akademi terlihat ada 3 anak bangsawan yang komplain ke pelayan kantin. Sebagai anak bangsawan, mereka tidak mau membawa makanannya ke meja sendiri. Dan mereka ingin pelayan kantin yang membawakan makanannya ke meja mereka. Tapi itu udah aturan dari akademi ini untuk membuat para muridnya menjadi mandiri untuk membawa makanannya sendiri. Jadi pelayan kantin menolak permintaan mereka. Mendengar sikap anak manja itu, Grace menunjukkan sikap elegan membawa makanan ke mejanya sendiri. 3 anak itu langsung terdiam melihat tingkah elegan Grace. Lalu Grace dan Anna memakan hidangan itu dengan sangat nikmat dan elegan. Karena melihat apa yang terjadi barusan, trio itu langsung ingin mengambil makanannya sendiri. 器はこちらへお下げしてよろしいのかしら。はい、ありがとうございます。 Karena makanannya sangat lezat, Grace meminta untuk memberitahu koki yang memasak hidangan ini dan bilang makanannya itu sangat enak sekali. Keesokan harinya, Grace dan Anna berkunjung ke ruangan OSIS. Di situ ada Virgil sebagai ketua OSIS, lalu ada Leon kepala keamanan, Richard wakil ketua, dan Pierre sebagai sekretaris. Sedangkan anggota yang lainnya akan diperkenalkan nanti. Tujuan Grace dan Anna dipanggil ke situ untuk diajak bergabung ke anggota OSIS. Tapi di sini Anna meyakinkan mereka apakah yakin rakyat biasa seperti Anna boleh masuk anggota OSIS. Virgil malah menyuruh Grace untuk kasih pendapat tentang hal ini. Menurut Grace, semua itu udah tradisi di akademi ini. Kalau ketua OSIS boleh mengajak anak baru menjadi anggota berdasarkan pencapaian dan status sosial mereka. Berdasarkan pencapaian, Anna berhasil mendapatkan nilai yang tinggi di ujian masuk. Itu sebabnya Virgil ingin mengajaknya bergabung sebagai anggota OSIS. Dan tidak peduli walaupun rakyat biasa, Virgil pun akan mengurus dokumen mereka dan mulai minggu besok Grace dan Anna akan resmi menjadi anggota OSIS. Lalu setelah itu para murid belajar tentang praktek sihir membuat sebuah lingkaran sihir. Sensei Garnet menjelaskan, gunakanlah tongkat sihir untuk membuat formasi lingkaran sihir dan tuliskan perintah dengan aksara sihir kuno. Setelah semuanya mengerti, mereka semua mencobanya. Lalu Grace membuat tulisan api dan muncul api kecil. Dan dia mencoba meningkatkannya dan muncul lagi api berukuran sangat besar. Semua orang yang termasuk Anna sangat kagum dengan kehebatan Grace. Sedangkan di belakang ada satu murid yang tidak senang dengan hal itu. Kata NPC itu kemampuannya dia lebih baik daripada Grace. Lalu Anna mencoba membuat lingkaran sihir dan muncul cahaya sihir yang cukup terang. Grace pun memuji Anna dengan kemampuannya. Tapi tiba-tiba semua murid pada kaget, muncul raksasa golem yang membuat kekacauan di sekitar situ. Dan ternyata penyebabnya adalah NPC tadi yang tidak sengaja memasukkan mana yang sangat besar ke dalam golem itu. Golem itu bergerak menuju Anna karena tertarik dengan kekuatannya. Grace menyuruh Anna untuk segera hilangkan lingkaran sihirnya sekarang juga. Tetapi Anna tidak tahu cara menghilangkan lingkaran sihir tersebut. Grace langsung bergegas meminjam lingkaran sihir Anna dan Grace langsung menulis kata matikan. Sentak golem itu langsung terhenti sepenuhnya. NPC itu pun langsung kena omel dan disuruh untuk datang ke ruangan sensei. Sementara itu, bocil bernama Joseto masih terheran-heran sama majikannya yang berubah secara drastis menjadi baik. Ketika Joseto ingin mengangkat teko itu, dia nggak sengaja menjatuhkannya sampai rusak. Joseto pun panik menyangka Grace akan memecatnya dan menjualnya. Grace yang nggak tahu apa-apa terheran-heran mendengarnya.
Grace pun menyuruh Joseto untuk tenang dan ngasih tahu kalau Grace tidak akan menjual Joseto. Setelah itu, Grace mengajak Joseto ke tempat Master Wells, seorang kurcaci pembuat pandai besi yang diperkerjakan oleh keluarga Grace. Grace ingin meminta dia untuk benerin teko itu. Dia berdua pun disuruh untuk menunggu selama 20 menit. Singkat cerita, teko itu pun berhasil dibenerin dengan sangat sempurna. Master menceritakan Grace waktu kecil sering main di situ untuk melihat Master bekerja dengan tampang sangat senang. Genja Buru mengingat masa lalu itu lewat ingatan Grace. Grace waktu kecil adalah tipe orang yang suka melihat pandai besi dan tukang kebun bekerja dengan sangat gembira. Tapi itu semua berubah semenjak Grace belajar untuk menjadi wanita anggun. Grace tidak pernah lagi berkunjung ke tempat pandai besi dan kebun karena udah menganggap itu gak pantas sebagai seorang wanita, dan juga menjadi galak dan tegas kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu itulah yang membuat Grace menjadi antagonis. Setelah semua itu selesai dan terima kasih kepada Master, dia pun pergi. また遊びに来てもいいかしら。好きな時に来なさりゃいい。親方。では、ごきげんよう。